Mewarnai sejarah abad pertengahan, bangsa Mongol pernah hadir menguasai daratan dari Eropa Timur dan Asia. Bangsa ini berasal dari stepa Asia di utara Tiongkok yang kini disebut sebagai Mongolia. Kehadiran bangsa Mongol tampaknya telah mewarnai periode sejarah tertentu, bahkan jauh sebelum kekaisaran besar yang didirikan oleh Genghis Khan. Bangsa Mongol berasal dari konfederasi suku-suku penunggang kuda nomaden di stepa utara Tiongkok. Sebelum era Genghis Khan di sejarah abad pertengahan, beberapa suku ini telah bangkit menjadi ancaman bagi peradaban pesat di sekitarnya seperti Tiongkok, bahkan Eropa yang lokasinya nun jauh. Beberapa suku ini pun terdiri dari gabungan etnis, termasuk Turki yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Dari utara dan timur Laut Tiongkok, keberadaan tentang suku-suku nomaden utara Tiongkok pertama kali disebutkan oleh Sima Qian, hidup sekitar 145 hingga 186 sebelum Masehi, sejarawan Kekaisaran Tiongkok era dinasti Han. Dia menyebut bahwa kawasan utara Tiongkok dikuasai oleh suku-suku nomaden yang disebut sebagai Xiongnu. Catatan lain dari Kekaisaran Tiongkok periode dinasti Zhou akhir 951 hingga 960 Masehi, menyebut kawasan timur laut Tiongkok diduduki oleh konfederasi suku nomaden yang dinamai Hu. Kawasan Mongolia dan Siberia Selatan diduduki oleh masyarakat nomaden yang disebut sebagai Proto-Mongol selama ribuan tahun. Berdasarkan temuan arkeologis, terang Kessler, masyarakat ini telah berkembang menjadi kebudayaan perunggu yang canggih pada abad ketiga sebelum Masehi. Etnis Hu disebutkan sebagai salah satu etnis Tionghoa yang lain dan memiliki minat perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok. Hal ini juga yang kerap mengganggu kestabilan Kekaisaran Tiongkok, karena Hu kerap menyerang dengan tujuan memperkuat perekonomian. Hu bertetangga dengan Xiongnu. Para ahli sejarah berpendapat bahwa bangsa Hu dan Xiongnu mungkin penduduk yang satu rumpun tinggal di stepa Asia Tengah, Mongolia dan Siberia. Pendapat lainnya Xiongnu adalah bangsa Turki yang juga nomaden. Hanya saja penamaan Hu dalam Tiongkok lebih kerap mengacu kepada bangsa lain di timur laut selain etnis Tionghoa, tidak selalu bangsa Mongol. Hal itu juga mengacu kepada bangsa lainnya seperti Korea, atau bagaimanapun Sima Qian menyebut bahwa masyarakat Hu, pada masanya dikuasai oleh Xiongnu. Bangsa Mongol pernah menyerang Eropa, jauh sebelum Genghis Khan. Sebelum sejarah abad pertengahan dimulai, peradaban Eropa pernah diserang oleh bangsa nomaden yang keji dari arah timur. Mereka adalah bangsa Hun dan Avar. Sekitar abad keempat Masehi, bangsa Hun tiba di Laut Kaspia dan terus maju ke arah barat. Mereka menyerang kawasan Eropa Timur dan bangsa Jermanik. Acap kali mereka menjadi ancaman bagi Kekaisaran Romawi. Pada akhirnya keberadaan bangsa Hun yang dipimpin oleh Attila merusak kondisi Eropa. Kelak mereka akan membawa kehancuran pada sistem Kekaisaran Romawi yang sudah bobrok pada abad ke-6. Setelah Kekaisaran Romawi hancur, bangsa nomaden lainnya datang dari arah timur pada abad ke-7 Masehi. Catatan dari Kekaisaran Bizantium menyebut mereka sebagai bangsa Avar yang kemudian mendirikan kekaisaran selama 200 tahun di Eropa Timur seperti Hungaria. Diketahui bangsa Avar pernah mengepung Konstantinopel. Sekian lama menjadi kontroversi, dua bangsa ini ditelaah dalam dua studi. Studi arkeologi pertama tahun 2022 bertajuk Historical Human Migrations from the Steppe to the Basin mengungkapkan bahwa individu dari era Hun memiliki genetik seperti bangsa Mongol. Di tahun yang sama makalah Ancient Genomes Reveal Origin and Rapid Trans-Eurasian Migration of 7th Century Avar Elites juga menyingkap bahwa genetika bangsa Avar punya hubungan dengan bangsa Mongol. Temuan itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan memang dua atau salah satu bangsa tersebut berasal dari Mongolia. Kemungkinan lainnya mereka mungkin adalah bangsa Skythia yang memiliki rumpun dengan Iran dan Turki, tetapi pernah berinteraksi dengan bangsa Mongol di timur. Kebangkitan bangsa Mongol. Selama penguasaan dinasti Jurchenjin, bangsa Mongol takluk kepada penguasanya. Bangsawan Hittite yang sebelumnya berkuasa dari dinasti Liao, kabur ke wilayah barat dengan mendirikan Kara Hittite atau dinasti Liao Barat yang berumur pendek.
Sementara di dataran Mongolia sendiri beberapa suku dan klan bangsa Mongol tergabung dalam konfederasi yang longgar pada abad ke-12. Konfederasi ini disebut sebagai Hamak Mongol yang memainkan peran penting untuk mengelola masyarakat setelah dinasti Liao jatuh. Dalam konfederasi ini, mereka kerap menangkis serangan dinasti Jin. Han pertama mereka adalah Habul Han dari klan Borjigin. Konfederasi ini rapuh secara politik, tidak jarang klan bersekutu dan bermusuhan satu sama lain, sehingga kerap terjadi perang saudara.